Oke, baik. Kita akan mulai sesi kita hari ini ya. Kita akan mulai dengan, pertanyaannya untuk teman-teman nih, Coach Joy. Ya, teman-teman semua, kita langsung mulai ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita membangun sebuah hubungan. Oke, tema kita di dalam pertemuan kedua, kalau teman-teman membaca titlenya dan pasti membaca titlenya, adalah bagaimana membangun sebuah hubungan. Nah, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menarik nih, Coach Dita. Teman-teman, saya percaya teman-teman semua pasti pernah memberi sebuah produk, membeli sebuah jasa. Nah, teman-teman, ketika Anda membuat sebuah keputusan untuk membeli sebuah produk atau jasa, apa yang mempengaruhi Anda dalam membeli produk atau jasa? Boleh tulis nggak dalam kolom chat? Iya. Mm-mm. Baik, kita lihat ya teman-teman. Kira-kira apa saja sih yang membuat atau mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli? Yang pertama adalah produk atau jasa, kemudian adalah harganya, kemudian lokasi atau cara untuk dia mendapatkan itu ada di mana, gitu ya. Contoh, teman-teman lagi jalan-jalan ke Nusa Penida di Bali yang panasnya minta ampun, super duper nampol pol. Tiba-tiba ada yang jual minuman di situ. Minumannya agak aneh aja. Teman-teman selama itu bukan beracun, teman-teman pasti tertarik untuk membeli gitu ya. Yang sebenarnya belum tentu teman-teman beli. Karena apa? Lokasinya tepat. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Mungkin juga kita terpengaruh promosi ya. Betul. Terpengaruh promosinya, mungkin ada promo yang menarik, ya. Dan benar banget, yang membuat seseorang itu nyaman membeli produk dan jasa itu yang paling utama itu penjualnya juga nih, Coach Dita. Betul juga. Betul ya, karena penjualnya baik, ramah, ya orang pasti akan balik lagi, Ganteng. ganteng, Ya. cantik, ya gitu ya teman-teman ya. Ya murah senyum, di giginya pada waktu senyum nggak ada cabenya. Nah itu mungkin orang akan ini ya, kalau cerita ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat satu-satu teman-teman. Jadi, kan teman-teman kita sebagai penjual ya. Berarti nanti kita harus bedah isi kepala orang itu kalau membeli kenapa. Supaya kita tahu nih jalan pikiran orang. Kita lihat nih dari produk ya. Yang pertama tadi udah dijawab. Betul sekali. Selamat buat yang jawab Yeay. kebutuhan. Ya. Nah, dari kebutuhan, betul. Harus sesuai dengan kebutuhan. Nggak cuma kebutuhan, tapi keinginan. Ya, 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 keinginan ya, ya. terutama para perempuan nih atau kalau laki-laki ya Hmm, laki-laki juga sama sih. sama aja sih sebetulnya. Kalau dari keinginan, kalau wanita mungkin Coach Dita mungkin bongkar-bongkar sedikit lah rahasianya apa nih Coach? Eh, enggak sih aku soalnya nggak wanita penuh ya Oh, jadi nggak wanita enggak penuh. wanita penuh ya jadi kalau ngomongin berlangkapan wanita saya juga agak bingung gitu tapi misalnya contoh ya contoh ibu saya punya teman gitu ya suka dia tuh Ah, tas branded hmm. sebetulnya dia nggak butuh tapi dia ingin ya Oh, kan lebih dia karena ingin keinginan ya ya. ingin dia tuh Oke. seneng banget gitu ya nah terus kemudian kita membeli barang kita karena kualitasnya Hmm. contoh nih Coach Joy karena saya Ya. agak ada laki-lakinya gitu ya saya mikirin kalau mau beli lampu di rumah. Nah, Ah, kalau mau beli lampu, teman-teman kita akan pilih yang kualitasnya bagus. oke. Nah, dan yang merek itu ya atau pabrikan itu tuh punya reputasi yang baik. Oke, udah terkenal, udah dipakai lama lah ya merek tersebut ya. Hmm. Nah, permasalahannya kalau kita jual benda yang tampak itu lebih gampang orang berimajinasi. Misalnya jual berangkas, oh butuh Mm-mm. supaya aman Mm-mm. duitnya. Mm-mm. Ya, Walaupun itu pun kadang-kadang orang nggak nyadar kenapa butuh berangkas. Mungkin iya, bisa pakai story nanti ya. iya. Eh, wah, ragu nih kayak sekarang nih banyak orang di TikTok nih. Mungkin ada beberapa teman-teman kita nih di TikTok. Iya. Ya, nabung di celengan ternyata pas dibuka duitnya lenyap. Waduh. Waduh, bener nggak ayo yang suka nonton TikTok? Sering banget tuh, sampai dibilang ada tuyul, ada apa ya. Jadi nabung tuh yang suka nyisihin kayak 50.000, 20.000, lima Ah, puluh ribu sehari. Pada saat dibuka uangnya sangat sedikit. oh, Wah, berkurang ya, berkurang. berkurang. Oh, oke. Nah, contoh mungkin kita akan nawarkan berangkas. Wah, mungkin berangkas itu solusinya. Jadi sesuai Hmm. kebutuhan. Nah, kalau calon klien itu nggak melihat, kita yang membuat namanya create the needs Mm-mm. atau membangun kebutuhan. Betul. Nah, teman-teman semua, nggak sedikit juga. Misal kita bisa lihat juga di sekeliling kita, ya mulai contohnya misalnya kendaraan. Kadang-kadang ada orang yang branded kendaraan merek tertentu, ya dari negara tertentu, ya itu juga seperti itu. Atau vitamin kok Dita. Nah, apa tuh gimana vitamin? Nah, kan vitamin kan saya pernah dengar cerita Coach Dita, apapun solusi, apapun masalahnya selesaikan dengan satu jenis obat. Bukan propolis ya, Oh, bukan. ngobatin jantung kan sampai kesurupan. Sama ketika kayak contoh ya, yang punya anak-anak kayak saya. Mm-mm. Nah, semenjak ada kasus obat panas itu membuat Oh, bisa membuat gagal ginjal, ah, ah, saat ah. ini saya membeli tuh yang kapan hari kita bahas ya. Saya membeli merek, saya sebut aja ya, Ah, karena boleh, bukan pesaing boleh, kita, boleh, bukan boleh. merek Tempra.
Kenapa? Ah, Karena tempra ini sudah sangat terkenal dan dia termasuk salah satu pelopor obat panas atau paracetamol anak-anak. iya. Kenapa? Kebutuhannya kan memang akan dibeli kalau panas. Tapi kan sebenarnya banyak teman-teman obat panas nggak cuma tempra, banyak Mm-mm. banget. Nah, balik lagi nih, mumpung Coach Dita cerita soal tempra nih, teman-teman. Jadi tempra itu kan kita beli bukan karena anak kita pasti jatuh, pasti panas, pasti demam, enggak. Namun obat tersebut alangkah baiknya ada di rumah ketika kita punya anak. Tuh. Ah, Jaga-jaga ya. jaga-jaga Tetap jaga. kan, teman-teman. Kurang lebih Coach Dita sama nggak sih dengan apa yang kita lakukan saat ini? Betul. Nah, bedanya begini. Kalau tempra, eh, kita kan beli buat jaga-jaga. Tapi kalau kita nggak punya, tiba-tiba anak kita panas, kita masih bisa cari. Iya, Sementara kalau asuransi, kita nggak punya. Tapi kemudian kita butuh. Kita udah nggak bisa cari lagi. Kenapa? Pasti udah tolak. betul. Kalau tempra pada saat butuh, Iya. bisnisnya udah terlambat. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan manfaat hidup nih. Iya, Hmm, manfaat hidup seperti misalnya terkena penyakit kritis atau apa, itu kan ada masa tunggunya, teman-teman. Jadi dari tanggal polisnya berlaku, manfaat itu tidak segera langsung bisa digunakan. Benar ya, teman-teman ya? Masa tunggu untuk penyakit kritis itu kan 90 hari. Ya, dan kalau misalnya sudah ada kondisi atau pre-existing condition, wah itu udah nggak bisa tuh Coach Dita untuk diterima di perusahaan asuransi. betul sekali. Nah, jadi yang pertama dilihat adalah produknya. Ya, Betul. Kak. Kita membantu untuk membuat orang lain tuh mengenal kualitasnya. Ya, betul, Betul betul ya, banget. betul. Kualitas dong pasti dilihat. Ah, Iya, dan reputasi ya. Oke. Berikutnya itu ada yang namanya price atau harga. Nah, teman-teman, yang pertama itu namanya price itu harus sesuai budget. betul. Produknya bagus. Pokoknya aku butuh banget deh. Bagus banget tuh, ini kualitasnya paling nomor satu. Duitnya nggak ada. Ya, Bisa beli nggak? nggak bisa juga ya karena produk itu terlalu jauh atau terlalu mahal untuk dijangkau. Oke. Nah, yang berikutnya adalah worth the price atau apa ya bahasa Indonesianya ya worth the price. Sesuai artinya dengan harga itu benar-benar sesuai lah ya, layak untuk kita bayarkan dengan harga segitu, layak dengan manfaatnya ya sesuai dengan produk atau jasanya kan. Betul. Jadi nah, yang pertama sesuai budget ini teman-teman. Makanya ketika kita mencari calon klien nih Coach Joy, kita Mm-mm. perlu mencari calon klien yang punya namanya Haman. Ah, Oke. apa itu Haman. Haman? Haman itu apa ya? Ada yang tahu nggak Haman itu apa? Iseng tanya Iseng tanya Haman itu apa ya? Kalau Iya, cari nasabah itu harus yang potensial, harus yang Haman. Pokoknya kalau nggak Haman, ini nggak aman jadi calon nasabah. ayo ada yang ingat Ada gak? yang ingat nggak? Ini baru kayaknya minggu lalu ya. Iya di ya Haman, Haman, Haman. Nah, menurut teman-teman apa sih hanya, apa sih A-nya, apa M-nya, apalagi A yang keduanya dan N di ujungnya. Nah, Coach Dita karena ini jawabannya agak panjang, ya kan mumpung saya lagi disunat bukan ya teman-teman ya. Mungkin kita kasih sedikit lah ya apa hadiah untuk ngopi lah ngopi-ngopi. Oh iya, butuh uang ngopi teman-teman. Boleh, ayo cari tahu browsing ya, materi trainingnya Haman itu apa? Langsung. Waduh, langsung keluar. Ya oke, Ibu Susana Setiawati mendapatkan dua puluh 20.000. ribu. Selamat ya Bu Susana ya. Betul banget. Hanya itu adalah healthy. Nasabah kita yang paling utama itu adalah sehat dulu. Dia punya uang sebanyak apapun. Kalau kondisi dia sudah ada kondisi tertentu yang tidak bisa diterima dalam hal ini kondisi kesehatan ya. Mau dia punya uang berapa banyak pun teman-teman itu tidak akan diterima. Saya pernah punya satu teman ya Coach Dita ya. Dia sama-sama nge-gym nih dengan salah satu calon nasabahnya dan ini kenal baik. Nah, dia temannya nge-gym ini nunjukin ke dia, kamu lihat betapa sehatnya saya. Masa kamu nggak mau terima? Nah, kebetulan nih temannya ini punya keunikan nih. Apa tuh? Dia suka koleksi cincin tapi di Hah? jantung. Astaga ya ampun. Artinya dia punya pasang ring jantung ya teman-teman ya. Jadi kondisinya itu udah nggak mungkin untuk ambil lagi nih Coach Dita. Dia tunjukin dengan dia speed, dia lari di atas treadmill sebanyak apapun, dengan uang seberapa banyak pun, memang apabila sudah ada namanya pricing condition, itu akan dianalisa lagi oleh underwriting kita. Betul tidak semua case ditolak ya. Namun utamakan teman-teman supaya teman-teman juga enak hubungannya dengan nasabah anda sendiri menjalankannya nyaman, cari nasabah yang pertama healthy dulu ya. Dan kedua approachable. Nah, ini Coach Dita katanya ini paling sulit loh kerjakan asuransi. Kenapa? Karena kalau dokter itu menyadarkan orang tidak sadar. Menyadarkan orang yang tidak sadar. Kalau asuransi itu menyadarkan orang yang sadar.
Nah, Ya. approachable itu gimana sih Coach Dita? Oke, kalau approachable tuh ingat yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, Coach Iya. Joy. Kalau kita tahu kemarin itu ada namanya AA Raffi Ahmad. Ah. Orangnya sehat, orangnya kaya raya, orangnya juga punya otoritas, nggak bisa ngambil keputusan, Iya. orangnya juga punya kebutuhan gitu ya. Mm-mm. Tapi buat kita mungkin nggak approachable. Kita nggak punya Mm-mm. kontaknya. Kalaupun kita dapat nomor teleponnya, dia nggak akan ngangkat. Betul. Nah, maka dia nggak approachable. Pada saat ini, dia bukanlah target market kita, bukanlah pasar potensial kita. Jadi Betul. itulah ya teman-teman. Sekali lagi coba di listing bank namanya yang mana nih? Apakah dia healthy? Apakah dia Mm-mm. sehat? Apakah dia bisa dideketin? Mm-mm. Dia punya uang, dia punya otoritas, bisa ngambil keputusan, dan dia punya kebutuhan. Oke? Nah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih Ibu Setiawati ya. Karena tadi kalau nggak punya duit, nggak sesuai budget, mau bagus produknya, nggak bisa ngambil. Betul, betul Iya, coba banget. misalnya ada mobil Lexus, bagus ya. Bagus. Aku juga nggak bisa ngambil. Nggak bisa ngambil. Kenapa nggak ada duitnya? Bukan nggak ada duitnya. Belum sesuai dengan budget. Oh, Kan ini ada nih, ada di slide-nya. Belum sesuai dengan budget. Ya. harus jual rumah nanti saya ya. Aduh, wah, janganlah ya. Oke, Oke. yang berikutnya adalah worth the price. Jadi kita membantu customer kita untuk bisa melihat bahwa dengan dia mengeluarkan uang segitu, itu uh, dia punya value, dia dapat Iya. value. Ya, nah ini dari price. Nah, yang berikutnya apa nih teman-teman? Yang berikutnya lokasi. Kalau Ah, kalau lokasi itu tadi contoh, lagi panas-panas di Nusa Penida, tiba-tiba ada yang jual Pocari Sweat. ah, ya, atau es kelapa muda lah. Nah, itu pas banget tuh. Lagi panas, panas-panas terik, ada yang jual es degan atau es kelapa muda lewat atau Pocari Sweet. Nah, Betul. Tapi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke apa namanya Kutub Utara, terus ah, orang jual es kelapa muda mungkin oh nggak nggak beli. laku, Nggak beli nggak ya. laku ya. Ya, Oke. itu contoh ya. Jadi Oh, lokasi. Nah, tetapi lokasi ini juga berhubungan dengan aksesibilitas untuk orang mendapatkan barang. Nah, mm-mm. terus lalu dengan produk asuransi apa? Sebetulnya kita beruntung loh. Ya, Karena produk kita ini itu ibaratnya eh, nggak harus ada jembreng produknya. betul. Ya, nasabah selama dia masih di dalam Indonesia ini masih bisa Anda approach dong. Betul. Dan sekarang apalagi dengan perubahan semenjak pandemi ini, ya bahkan termasuk toko-toko tradisional pun, ya Coach Dita dan teman-teman juga pasti sudah tahu, mereka pun juga mulai memasarkan produknya itu via live melalui sosial media, entah melalui TikTok, Instagram dan sebagainya. Bahkan mereka live lagi ya dalam memasarkan Hmm. produknya. Betul sekali. Nah, lanjut ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah ah, pasti dengar promosi. Iya, Iya, yang promosi ini pertama paling kita tahu adalah iklan. Kalau zaman dulu nonton TV, jreng, iklannya betul. muncul. Hard selling biasanya. Mm-mm. Hard selling gitu ya. Kalau misalnya contoh bulan puasa, tiba-tiba ada orang lagi minum sirup gitu ya. Iya. Ingat bulan puasa, ingat Marjan. Misalnya Eh, kayak gitu contoh iklan. Kita langsung beli nih. Oh ya juga ya bulan puasa tuh enak banget Pas ketemu ya, saya. apalagi kalau iklannya mau nonton misalnya tayangan kesukaan, iklannya ngulang 12 kali nih Coach. Yang berikutnya, nah sekarang teman-teman nasabah itu cenderung lebih pintar ya. Hmm, Kalau iklan aja udah bosan. Nah, mm-mm, ada beberapa produk itu yang harus untuk menjualnya itu kita tambahin bukan cuma iklan, tetapi mm-mm. edukasi. Nah, ini yang paling tren ya sekarang ya. Jadi ketika seseorang itu menceritakan programnya atau produk ataupun jasa yang dia miliki, yang paling tren nomor satu yang paling disukai adalah mereka mengedukasi. Artinya mereka memberikan informasi dan manfaatnya apa ketika seseorang ini memiliki produk atau jasa. Nah, ini harus diperhatikan khususnya ketika kita sedang berbicara tentang namanya asuransi. Karena kita sebagai seorang konsultan punya 3 tugas. Pertama, memberi informasi, kedua, memberi edukasi, dan ketiga, memberikan solusi nih, Coach. Luar biasa, memang bijak sekali ya Coach Joy ini ya, bijaksana bijak sini. Nah, kemudian juga promosi itu sebenarnya bisa dari mulut ke mulut. Betul. Rekomendasi. Ya, Ya, rekomendasi. Nanti promosi, mempromosikan Anda, ini kita lagi ngomongin mempromosikan barang dulu ya. iya. Walaupun sebenarnya bisa nanti mempromosikan Anda sebagai penjual. Mm, Nah, kita ngomongin orang rekomendasi. Wah, kalau mau beli asuransi kesehatan tuh sama Generali aja. Kemarin tuh mm. klaim semua dibayarin. Itu contoh rekomendasi. Bahkan bisa lebih sangat-sangat subjektif lagi nih, Coach Dita. Saya bahkan pernah melihat seorang teman mengirimkan video di mana ya nasabah nih, bukan agennya dia, nasabahnya dia itu memasarkan produknya. Walau dia nggak ngerti, dia selalu bilang kalau kamu ambil produk asuransi,
ambil dengan agent saya yang namanya si S misalkan, namanya si U misalkan gitu ya, namanya S lagi dan I lagi, Susi. Oh bukan teman-teman ya, bukan ya Bu. Itu tadi kan kebetulan kan menang ini adalah Ibu siapa tadi Susana Susana, Setiawati. Susana Setiawati. Baik. Nah, terus kemudian juga ada mungkin rekomendasi kan menyarankan produk atau orang review. Hmm. Contoh ya, misalnya kita pergi ke hotel, terus kita review tuh hotelnya menyenangkan dan lain-lain. Nah, kita bisa mereview gitu ya. Sama nanti ada orang mereview, dia beli produk asuransi, terus kemudian masuknya bagaimana. Nah, itu juga bisa ya, bisa dari review ini masuk bagian dari promosi. Nah, coach, bisa nggak gini? Setelah kita ya membantu nasabah kita dalam memberikan solusi, entah ke apa saat itu pada saat dia klaim atau dia merasa terbantu, kemudian dia memiliki program tersebut, kita minta kepada nasabah kita memberikan satu atau dua kalimat testimoni untuk mempromosikan dan kemudian kita taruh di sosial media kita Hmm, sambil tag nasabah tersebut. Itu ide yang bagus nggak, coach? sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Ah, Hmm, sangat bagus. Dan beberapa itu ada juga kalau pada saat ada yang nge-share nih Coach Joy, saya kok iya, lihat begini, agen yang lain nih, makanya kita saling add nih, supaya iya, apa bisa lihat nih. Ya, terus gini, boleh izin share nggak? Dan ternyata banyak juga ah, agen-agen kita ini yang baik loh. betul. Boleh izin share. Jadi konten dia atau klaim dia yang dibayar itu di-share. Diri share ya. Di-reshare ya, di-reshare ya, otomatis di situ bukan mencatut nama kita mau mengakui milik kita enggak, tapi kita share aja bahwa wah, nasabah beli polis, usianya polisnya baru sekian bulan, dan ternyata nggak terduga kecelakaan meninggal, keluarganya ditinggalkan uang 2 miliar sekian. Betul, betul banget. Ya, jadi teman-teman manfaatkan sekarang dengan fasilitas yang namanya sosial media. Teman-teman tampilkan di situ kesan, pesan, testimoni dari nasabah Anda, entah yang klaim ataupun yang dia merasakan impact yang baik dari pelayanan teman-teman. Ketika Anda share, Anda sedang mengangkat reputasi teman-teman. Ya, kedua juga yang bagus juga kalau di-share itu apabila kita memenangkan sebuah achievement tertentu di coach. Dan Ah, achievementnya bisa mulai dari achievement tahunan ataupun sampai achievement mingguan. Apakah Anda yang terbaik di minggu itu? Apakah Anda yang terbaik di bulan itu? Teman-teman, banyak sekali ya teman-teman ya orang yang melihat memperhatikan sosial media Anda. Nah, bagaimana kita menceritakan apa yang kita dapatkan itu akan meningkatkan reputasi kita nih, Coach Dita ya. yes, betul sekali. Nah, dan sekarang itu ada yang namanya influencing. Jadi itu makanya sekarang kalau dulu kan iklan nih, Generali Indonesia jreng gitu ya. Nah, sekarang banyak menggunakan yang namanya influencer. Nah, influencer ini contoh waktu itu Generali menggunakan Felicia ya, Felicia Cikasa Ya, itu ya. ya. Nah, dia bercerita misalnya tentang asuransi. Dia kadang-kadang nggak bercerita langsung tentang asuransi. Dia cerita dulu tuh tentang masalah orang Indonesia tuh ngapain, kalau milih asuransi itu kayak apa. Nah, terus dia baru tuh mengarahkan ke sana. Nah, bisa bentuknya adalah memengaruhi orang. Ya, nah sekarang ini lebih banyak kita menggunakan influensi. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kita di Genklik Lepas kita akan Mm-mm. belajar ya, kita akan belajar bagaimana menggunakan namanya hook. Apa sih hook itu? Ah, Hook itu pancing ya. pancing betul, Jadi mata bagaimana pancing. pancing? Jadi Ya, sekarang ini lagi ngetren. Kalau bikin konten, kata orang gini, 3 detik pertama ini adalah yang paling krusial. betul. Kalau 3 detik pertama udah nggak orang nggak tertarik, biasa orang akan skip. Oke. Nah, jadi 3 detik pertama ini biasanya akan di hook dulu nih, biar orangnya Yes. nyantol. Nah, Yes. hook ini ada tekniknya. Biasanya menggunakan bisa ya sesuatu yang lagi tren, ah, Ah, bisa juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita udah bahas hook-hook apa aja. Jangan lakukan ini kalau Anda tidak mau. Nah, itu hook sebenarnya. oke. Ya, jangan beli asuransi Jika, jika orang ah, tertarik. Ya, hati-hati ditipu oleh asuransi. Kadang hook itu bisa hook negatif depannya. yes. Kan hook negatif tapi bisa juga hook yang positif, aku nggak akan tahu kalau misalnya begitu teman-teman. Nah, itu hook nanti kita akan belajar terpisah ya, Oke. bagaimana kita influencing. Kita tunggu ya kesempatannya ya dari Coach Dita ya untuk sharing itu Aku ya. ya, Oke. aku ya. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan belajar untuk mempromosi Jadi tapi kita udah belajar dua nih. Yang pertama tadi apa nih, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Jangan sampai kita baru masuk promosi udah lupa yang tadi pertama ada apa ya? dua tadi produk online. Sebelum promo ada dua. Produk Ada apa aja, teman-teman? ada apa tadi? Ada yang tahu? Kita lihat dong di kolom chat, tidak semua ya. Oke, sudah Coba ada 44 peserta di sini. Teman-teman, ingat nggak dua bagian pertama tadi yang di-share sama Coach Tita sebelum promosi? Apa? boleh diketik-ketikkan. Tadi Boleh kita udah belajar ketikkan? yang pertama adalah
produk, yang kedua adalah price atau harga, yang Mm-mm. ketiga adalah kita belajar tentang promosi. Nah, tiga hal ini bisa membuat orang itu tertarik untuk membeli. Ya, Kita lihat yang keempat, teman-teman. oke. Nah, ternyata yang keempat itu adalah penjualnya. Penjualnya. Sebenarnya saya sudah ada yang jawab ya. Sudah ada yang jawab. Jadi Sudah ada yang jawab. penjualnya itu yang seperti apa nih, Coach Dita? Apakah penjualnya menggunakan ilmu pelet atau kayak gimana nih, Coach? Iya, betul. Jadi yang penjual ini ya, teman-teman, saya mau nanya nih gini ya. Saya penasaran, saya sendiri penasaran. Nah, Mm-mm. kira-kira, ya ini pertanyaan saya nih ya. Ya. Penjual yang bagaimana yang dapat mempengaruhi keputusan calon nasabah untuk membeli sebuah barang atau jasa? Saya pingin jawaban ini jawaban yang terpercaya. Ya, kan kalau Yes. misalnya saya nanya ke Coach Joy misalnya, Mm-mm. Coach Joy, ya penjual bagaimana? Mungkin dia jawab gini, ah saya mau pilih yang cantik dan seksi. Bisa bisa jadi begitu kan? Nggak Iya. relevan. Ya, padahal mungkin calon kliennya perempuan. Jadi saya bertanya sama orang pintar. Ya, Siapa orang pintarnya itu? iya. Siapa orang pintarnya, teman-teman? Boleh nggak diketikkan kira-kira tebak-tebak aja? Saya bertanya kepada orang pintar. Ayo, ini pertanyaan saya. Saya nanya nih, penjual Mm-mm. bagaimana ya yang memengaruhi keputusan calon nasabah untuk membeli barang atau jasa? Pengen tahu jawaban si orang pintar ini. Coba kita Nah. lihat orang pintar ini. Penjual yang mengerti produknya. Nah, jadi untuk tahu jawabannya bisa tepat nih Bu Sherly, ya. Mm-mm. Nah, saya bertanya sama yang namanya ChatGPT. Wow, Oh, lagi tren ya ini ya. lagi tren. Dan ini harus Anda pakai. Harus Hmm. Anda pakai. Karena ChatGPT ini gini, kalau nanya sama Google, dia Ya. akan memberikan link-link web yang berisi isian orang. Jadi Anda harus milih sendiri. Anda Hmm. harus memilah sendiri. Oh, oke. Kalau ChatGPT, dia merangkumkan untuk Anda. Inilah orang pintar kita, Iya, ya. jadi ada baiknya juga dengan teknologi ini kita jadi dimudahkan ya apapun informasi yang kita butuhkan itu bisa langsung cepat tersaji ya. Betul. Jadi menurut si ChatGPT, ini dia udah rangkumkan. Harus memiliki karakteristik yang pertama tadi ya, memahami kebutuhan dan keinginan nasabah. Memahami kebutuhan Yes. dan keinginan. Digaris bawahi. Dua-duanya ya, butuh dan ingin. Ah, butuh dan ingin. Butuh dan ingin. Nah, Hmm. kenapa? Kita lihat ya. Karena supaya dia bisa mampu menawarkan solusi yang sesuai. Jangan sampai saya nawarin produk padahal nggak sesuai sama keinginan Coach Joy. Iya, jadi kayak lebih kesannya kadang-kadang ada orang beli ya karena nggak enakan, orang beli ya sudahlah karena apa gitu ya, dan akhirnya nggak berapa lama polisnya jadi lapse. Nah, itu yang kita nggak mau nih, benar ya Coach Dita ya? Betul. Nah, ya. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman untuk bisa memahami kebutuhan dan keinginan nasabah, kita Mm-mm. perlu untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi teman-teman dikatakan oleh sebuah kata-kata bijak nih Coach Dita. Kita ini kan diberi dua telinga dan satu mulut nih. Jadi jangan banyak mulutnya yang ngomong nih, tapi gunakan dua telinga kita. Karena jumlah telinga kita kan lebih banyak daripada mulut nih teman-teman. Nah, pada saat kita bertemu dengan calon nasabah, teman-teman, bagaimana cara supaya nasabah kita itu bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dia? Teman-teman, kita ciptakan yang namanya kalimat pertanyaan-pertanyaan. Dengan kita melontarkan pertanyaan, otomatis lawan bicara kita itu akan menjawab kan? Ya, dia akan memberikan pendapatnya dan pada saat itu adalah kesempatan terbaik Anda untuk mendengarkan dengan baik. Betul, ya. Dan kadang-kadang kita justru dari keluhan dia tentang asuransi, kita itu bisa mendengar. Ya, Hmm. kalau orang tuh ngeluh, kecewa sama asuransi, nggak apa-apa. Kita dengar dulu. Jadi jangan buru-buru dijawab. Betul. Jadi justru kadang-kadang nggak selalu masalah yang disampaikan calon nasabah, nggak selalu keberatan yang disampaikan oleh calon nasabah adalah sesuatu yang negatif nih teman-teman. Justru menjadi sebuah peluang bagi kita untuk memberikan edukasi. Ya teman-teman ya. Betul, dan kadang-kadang kita juga perlu memberikan pertanyaan yang tepat. Hmm, Nah, supaya apa? Kita kayak menggali gitu ya. Pertanyaan itu harus tepat. Nah, supaya apa? Yang dia nggak kepikiran, terus kemudian karena kita memberikan pertanyaan yang sesuai, dia jadi keluar nih, terlontar isi hatinya. betul. Boleh contoh nggak nih Coach? Apa nih Apa tuh? kira-kira pertanyaannya nih? Apa tuh? Apa tuh kira-kira Coach Contoh, Joy? contoh, contoh gini ya teman-teman ya. Misalkan ada calon nasabah yang menyampaikan keberatan nih. Keberatan dia simpel ya. Misalnya keberatan dia katakan, aduh asuransi itu nggak bayar klaim. Ya, yang dimaksud asuransi tidak bayar klaim mungkin teman-teman bisa tanya sama dia karena berdasarkan penelitian nih, yang benar-benar yang mengalami asuransi klaimnya nggak dibayar itu apa sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali prosentasenya dibandingkan dengan klaim asuransi yang dibayarkan. Jadi mungkin kita perlu tanyakan, misalkan
Pak, Bu, boleh tahu nggak yang pembayaran klaim yang nggak diganti itu apakah Bapak Ibu sendiri atau Bapak Ibu mendengar dari orang lain? Nah, umumnya nih Coach Dita, umumnya dia akan jawab itu saya dengar dari orang lain. Nah, ini menjadi sebuah peluang nih, ya teman-teman yang menjadi sebuah kesempatan. Nah, teman-teman bisa sampaikan. Nah, Pak, Bu, awalnya juga sebelum saya menjalani bisnis ini, sebelum saya jatuh cinta dengan bisnis ini, saya sempat berpikir seperti Bapak atau Ibu. Nah, teman-teman bisa memberikan empatinya dulu ya, kemudian teman-teman bisa jawab. Dan setelah saya mendapatkan pengetahuan, saya mendapatkan ilmunya, saya diberikan bukti-buktinya bahwa perusahaan asuransi membayar klaim, saya menjadi percaya. Pak, Bu, izin ya, ini saya tampilkan bukti-bukti pembayaran klaim asuransi, khususnya di Generali nih. Nah, Generali itu sudah membayar nih Coach Dita, itu sebesar 1,1 triliun di tahun 2023. Saya sudah hitung per harinya, teman-teman. 1,1 triliun saya bagikan dengan 365 hari. Artinya setiap hari, teman-teman, kita bisa bantu Generali beli satu ruko seharga 3 miliar. Jadi setiap hari Generali di sepanjang tahun 2023, sepanjang 365 hari, hari Sabtu dan Minggu itu tidak putus. Ya, di sini saya lihat nih brother-brother, sister, banyak teman-teman di sini. Nah, Anda tiap hari ditugasin cari satu ruko, belikan buat Generali. Nah, itu yang sepanjang tahun 2023 ya, teman-teman ya. Iya, selalu luar biasa sekali ya. Jadi dicatat ya teman-teman, bagaimana kita memahami kebutuhan dan keinginan nasabah supaya kita mampu memberikan solusi atau menawarkan solusi yang tepat. Contoh, misalnya nggak semua orang perlu obat langsing. Nah, saya juga bingung nih Hmm. sekarang kalau ketemu orang gitu ya, dikit-dikit nawarin obat langsing, dikit-dikit orang nawarin obat langsing gitu ya. Ah, Contoh. Padahal misalnya bisa jadi kayak suami saya, dia nggak berniat untuk melangsingkan dirinya sendiri. Percuma ada tawarin obat langsing. Betul nggak? jangan, justru dengan kondisi sekarang itu penuh wibawa dan sehat serta berkarisma nih. Luar Ah, biasa. ya mungkin suaminya semoga dengar ya. Jadi percuma ya saya ditawarin gitu. Lebih bagus ditawarin makanan enak ya. Dan yang paling Nah, penting tuh gini, Coach. Sebagai seorang penjual, jangan sampai kita jual obat langsing, ya. Sementara kitanya sendiri, enggak. mohon maaf, atas dan bawah tak tertolong ya, besar ya teman-teman ya. Nah itu juga kan nggak pas. Jadi orang nggak percaya dong. Ya, jangan kamu nawarkan obat pelangsing, kamu sendiri nggak pakai. Nah, teman-teman sama nih Coach Dita. Kayak asuransi. Kayak asuransi, jangan kita cerita ke orang si A, si B, si C betapa baiknya, betapa luar biasanya program yang dimiliki oleh Generali. Jangan sampai nih coach, kita sendiri tidak memiliki proteksi. Ya, kenapa? Karena kebaikan dari asuransi ini apa, teman-teman? Bantu kita mengakumulasi aset. Contoh ya, misalkan kita tabung 2 juta per bulan, 24 juta per tahun, ya, 5 tahun dari sekarang uang kita sudah 120 juta loh, Coach Dita. Ya, bayangkan kalau kita kombinasikan dengan itu baru pokoknya aja. Kombinasikan dengan produk kita seperti misalnya Crystal Prime ataupun Bismart Life. Ya, kita bisa mengakumulasi aset kita tuh berlipat-lipat loh, Coach. Hmm. Nah, Tapi sebenarnya saya baru 5 tahun di Generali udah punya 8 polis loh. wah, ya. Itu artinya benar-benar menjalani dan kita juga mencintai apa yang kita lakukan nih, Coach. Ya, dan saya yakin ada beberapa teman-teman di sini juga Mm-mm. memiliki mungkin lebih banyak daripada yang saya miliki. Betul. Ya, luar biasa. Nah, kedua tadi, jadi kita juga selain bisa memahami, kita harus bisa menyediakan informasi yang relevan dan akurat, teman-teman. Supaya Hmm. kalau orang nanya, kita jangan jawabnya asal. Coach, sebelum ke sini, saya iseng dong tanya sama teman-teman di dalam kolom chat supaya kita ada interaksi ya. Kita Boleh, 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 memastikan boleh. sinyal kita juga stabil. Teman-teman yang punya polis di Generali, boleh tulis dalam kolom chat berapa polis yang Anda punya. Hanya jumlahnya aja, entah satu, entah dua, entah tiga, enam, entah empat, boleh aja Anda tulis aja. Anda sekeluarga ya, Anda Ya, sekeluarga. Jadi Irina kalau dua. Wah, wah, yang lain boleh dong. Wah, saya enam kata Bu Christine. weh, Bu Bu Shelly, Shirley. Wah, 4, Ibu Elvida Elvira 10. 10. Ampun suhu, ampun. Pantas selalu top ya. Iya, Oke. berarti kita terbukti cinta sama Generali. Cinta sama Generali. Iya, Ibu Vera dua ya. Ibu ya, Susana Setiawati tiga. Ibu Lisi dua. Teman-teman yang satu pun nggak apa-apa. Yang penting punya ya. Tulislah teman-teman ya. Nggak apa-apa. Bu Lai Sunciung enam. Bu Shirley dua. Ada lagi teman-teman kan di sini kita kalau nggak salah saya lihat jumlah pesertanya kan 4.000 kan. ya. Yuda Pak Yuda satu. satu. Ya,
ya. Nah, jadi berarti kalau tadi ada berapa orang ya yang ngomong? Ada Kita top. hitung ya, kita hitung ya. Ya, Ada Bu satu. Lina, Bu Christine, Bu Wah, Shirley, Bu Elvida, Bu Vera, heeh. Bu Susana, Bu Lisi, Bu Lai Suncung, Bu Bu Serli, Sherly, Pak Pak Yuda, Yuda, Pak Pak Gun Gun Henry, Henry, 11 orang. 11 orang. Dari Ya, 45 orang, 11 orang. waduh. Coba kita mungkin teman-teman lagi ini ya, lagi mengetik ya, mengetik sebuah angka. Biasanya kalau agak lama tuh angkanya 2 digit biasanya ya. Oke, jadi kalau yang belum, Mm-mm. mulai teman-teman beli. Supaya apa? Loh, teman-teman tuh kalau teman-teman beli, berarti teman-teman yakin bahwa teman-teman ini menceritakan sesuatu yang benar. Yes. Kita mau influencing orang gitu. Ini contoh ya, saya paling Mm-mm. paling paling sebel tuh kalau datang ke restoran, saya Mm-mm. tanya, ini enak nggak? Hmm. Terus jawabannya gini, ya harusnya enak. Hmm. Yang A sama yang B enak mana Mbak? Jawabannya gini, saya nggak pernah nyoba. Waduh. Waduh, jangan dong, jangan sampai itu terjadi dengan kita ya, teman-teman. Dan tidak sedikit dan tidak jarang juga, bahkan cukup sering ketika kita menyampaikan program, calon nasabah itu selalu bertanya balik loh, kamu sendiri punya nggak polis? Ya teman-teman ya. Nah jangan sampai kita nggak punya. Nah dengan kita punya, kita bisa showing melalui iClick nih. Nah manfaat iClick itu adalah iClick kan fasilitas buat nasabah nih, Coach Dita. Nah, kalau kita sendiri nggak punya iClick, terus kita bilang katanya, kan repot teman-teman. Nah, nasabah Anda mungkin nanya-nanya juga soal iClick loh ke Anda. Nah, paling bagus kalau teman-teman punya iClick sendiri, punya program generali. Jadi teman-teman ceritakannya itu enak. Ya. Betul ya. Oke, lanjut. Kita harus juga tadi selain bisa memahami dan mengetahui kebutuhan dan Mm-mm. keinginan nasabah, kita harus menyediakan informasi yang relevan dan akurat biar nggak asal jeblak kata orang. Wah, apa tuh? Seperti apa tuh informasi yang relevan dan Ya, akurat nih? supaya apa? Kalau kita memberikan informasi yang relevan dan akurat, Hmm. kita akan dapat kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah. Nah, Iya. terutama kalau ngadepin nasabah-nasabah tipe suami saya nih. Ah, Ah, dan yang di sebelahmu ya, Coach ya? Sama ya kayaknya tipenya ya? tipenya Oh, sama, sama tapi ya. kamu bukan suami saya loh ya. Tipenya sama Oh, ya. teman baik ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi contoh ya, suami saya itu nanti kita cerita abis ini tipe suami saya ya. Jadi pergi ke showroom gitu ya, dan Hmm. kemudian dia bertanya, ini fungsinya apa gitu Ah, ya, dan dijawab ngawur. oke. Buat dia itu agent itu apa? Itu si sales itu udah begini, dia Ah, nggak akan beli skip. Atau jawabannya kayak gini nih contoh ya. Kalau di Jakarta udah biasa kok sudah ya. Kita tuh tahu oke. kita kalau mau beli mobil tuh pilih ganjil atau genap. Oh iya 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 paham 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 ya? Karena paham. kan ada ganjil dan genap. Iya 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 Misalnya aku iya. udah punya ganjil, aku mau beli genap. Mm-mm, Kayak gitu mm-mm, ya. mm-mm. Nah, misalnya namanya sales kan harusnya tahu dong ya proses sales mobilnya harus tahu dong proses untuk mendapatkan ganjil genap itu harus bayar ekstra berapa, harus jalurnya kemana, udah harus tahu. Tapi Iya. kalau ada yang jawabnya begini, ya nggak bisa Pak, itu nggak bisa dipastikan, lihat nanti aja, udah pasti suami saya tidak akan Wah, beli. nggak jadi dong kalau seperti itu ya. Yes, gitu ya. Jadi kita harus tahu produk kita dengan baik ya, supaya apa? Kita bisa menjelaskan dengan tepat. Fiturnya kita tahu, dan kemudian dari fiturnya kita bisa masuk ke benefit. Kita juga belajar nih training-training yang menjelaskan tentang benefit. Nah, Nah, benefit ini kan bisa, misalnya benefit apa ya? Manfaat produk, benefit produk. mm-mm. Nah, terus kemarin tuh ternyata ada value value lain kayak spiritual benefit. Oh, apa itu spiritual benefit tuh? Ya, ingat gak kisah Nera? Oh, Nera. Iya Iya, iya iya. Saya kisah Nera. kayaknya kenal baik loh itu. Oh ya, kenal baik ya. Tapi bukan era Patricia ya. Oke. Nah, itu Oke. ada yang namanya kayak emotional benefit dan Hmm, hmm. spiritual benefit. Jadi benefit itu bukan cuma benefit si produk, tapi Oke. tentang perasaan. Wah, ternyata Wah. begitu ya. Dan tadi ada nilai tambah. Nah, kemudian dengan kita paham, kita bisa mengemas dan cara penyampaian kita akan kita buat lebih menarik. Nah, oke, sampai sini. Nah, yang ketiga, ini kata orang pintar, bukan kata saya, teman-teman. Mm-mm. Tadi kata orang pintar, ternyata kita perlu membangun hubungan yang kuat. Oh, membangun hubungan yang kuat itu seperti apa, Coach Dita? Seperti apa teman-teman? Kira-kira membangun hubungan yang kuat? Boleh tuliskan di kolom chat, kita mau bagi 20.000 lagi. Asik ya, asik ya teman-teman sambil mendengarkan, mainkan jari-jari Anda. Siapa tahu malam hari ini lumayan lah ya buat beli teh atau kopi kekinian ya. Iya. Oke ya, jadi membangun hubungan yang kuat bukan minum obat kuat, beda lagi tuh coach ya. Ayo seperti apa? Wah, nih Pak Reni katakan nih suka ngobrol-ngobrol. Wah, bagus ya ini ya. Oke, Ada lagi nggak? kita simpan dulu Kita ya. simpan dulu nih. Ada lagi nggak teman-teman? Membangun hubungan yang kuat tuh maksudnya apa sih? Dan menurut teman-teman apa sih yang dimaksud dengan membangun hubungan yang kuat seperti apa? Menurut Anda? Kita masih menunggu ya. Terima kasih ya Pak Rey udah membantu menjawab. Yang lain teman-teman?
Bu Rika Mulia, ingetin hari bersejarah kolega kita. Oh, berarti 17 Agustus tahun 45. Oh, bukan. Hari bersejarah itu bisa tanggal kelahiran dan sebagainya ya. Membangun komunikasi yang baik nih ada nih ya, membangun komunikasi yang baik dan memberikan kenyamanan. Ada kenyamanan kepada lawan bicara, bukan kepada lawan jenis ya Pak Hmm, Yuda ya. iya. Jadi kepada lawan bicara. Ibu Rika, oh tadi contohnya memberikan ucapan pada saat ulang tahun, memberikan perhatian, jadi pendengar yang baik, saling percaya, suka kontak sapa calon nasabah di sosmed, sering jumpa, sering reply story. Yuk kita ingat dulu nih. Wah. Ya. Jawabannya apa ya teman-teman ya? Kita lihat ya teman-teman ya. Jawabannya yang paling mendekati dan yang terbaik itu apa? Oke, jadi yang pertama kita perlu namanya hot. Ah, Hot ini apa nih? hot ya namanya. Wah, Iya. hot panas dong. Padahal Mana? belakangan ini nggak panas nih, coach. Iya. Mungkin kan ada saya ya banget ya. Jadi hot itu singkatan dari honest ya. Tulisannya Hanes, honest. Tulisannya honest. Hanes. Honest ya. Honest, open, and trustworthy. Oke, Ya. Hanes itu artinya temannya Agnes, bukan ya? Bukan. Oh, Anda bukan. harus jujur, terbuka. Jadi kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Nggak begitu Hmm, ya nggak begitu. Saya hmm, kalau sudah ada penyakit bawaan sebelumnya bakal diganti nggak? Ya, hmm, hmm. jangan ditutup-tutupi. Wah, pokoknya kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, jangan. Anda tidak hot berarti. Anda tidak honest, Anda tidak open, Anda tidak trustworthy, Anda tidak dapat dipercaya. Iya, Maka hubungan ini akan rusak. Kalau buat saya ya, iya. hubungan apapun, dasar nomor satu itu adalah hot. Oh, dasar nomor satu itu hot ya. Jadi Hot, cari orang yang hot ya. Hot itu apa? betul. Sekarang teman-teman lebih enak ya. Hanya adalah honest, jujur. O-nya adalah open, artinya ada keterbukaan. Ya, yang ketiga adalah trustworthy, Apa? artinya dapat dipercaya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, benar nggak kalau Anda cari teman, cari sahabat, cari kolega yang memenuhi kriteria H, O, dan T ini atau hot? Yang setuju jawab yes dong di dalam kolom chat. Sementara kita juga cari ya jawaban yang tadi yang paling dekat ya, Coach ya. Iya. Oke, ada oke hot ya. Hot. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah memahami dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan calon nasabah. Hmm, Nah, ini karena nggak semua orang itu pendekatannya sama, Coach Joy. oke. Nah, tadi kan ada yang bilang kita sapa di medsos, katanya ini, kita itu, gitu ya. Nanti kita akan lihat cara mendekati singa dan cara mendekati golden retriever sama-sama coklat. Wah, sama-sama coklat, Pakai sama-sama empat warnanya keemasan, warna kakinya ada 4, hidungnya ada 1, matanya ada 2, ekornya ya, ekornya juga tapi sama-sama ternyata 1. beda. Tapi beda ya kedua makhluk ini ya. Iya, jadi harus disesuaikan bagaimana menghadapi dengan gaya komunikasi calon nasabah kita. Nah, saya memilih jawaban, oke, saya Iya. memilih jawaban dari Bapak Yuda Suherli. Wah, Pak Yuda, congratulations ya Pak. Saya catat dulu namanya Coach, karena kita berdua kan suka ngomong ya, habis itu lupa kita ya. Oke. Senggol-senggolan. Tadi siapa yang menang ya, Coach Joy ya? Nah, teman-teman kita lihat bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi calon nasabah. Nah, ini tadi ada yang bilang, Coach Dita, saya nih loh ya, Ah, ah. sudah saya jelasin sampai detail banget, tabel semua saya bawa, bukti klaim semua saya bawa, tapi calon nasabah saya nggak tertarik loh ya. Oh, sayang banget dong kalau Ya, seperti itu kayak sia-sia ya. Udah bawa berat-berat, udah jelasinnya sampai ngecapnya sudah sampai kering ludahnya gitu ya. Terus nasabahnya nggak jadi lagi. kenapa ya? Kenapa ya gitu Nah, ya? terus sebelum sebelum kenapa Oh, ya, kita tanya dulu, teman-teman ada nggak yang pernah ngalami kayak gini? Ya, teman-teman ya, saya yakin itu 100% atau 1000% pasti ada ya, teman-teman. Ada nggak? Boleh loh, curhat-curhat sedikit. Pernah nggak ngalami kayak gitu, teman-teman? Oke, ada nggak ya yang pernah ngalamin tuh udah bawa data, bawa semua, udah yakin banget deh ini semua Oh, udah udah di detail banget nih, persiapannya profil, udah matang. Mungkin reply lah kata bawa ya, aduh semua dibawa lah ya. Oh, aduh asal jangan produk spek gitu. ya, ya, itu sampai saya bawa, coach, saat satu perusahaannya saya bawa, bukan ya, teman-teman ya. Bu, Ibu atau Bapak Mas nih ya pernah ya. Oh, yang berarti yang baru pernah seperti itu cuma satu orang aja ya. Ya mungkin yang lain malu-malu ya. Atau mungkin kasus yang kedua nih, atau mungkin kasus yang kedua. Cakasnya nih garang banget. Gua salah ngomong dikit dia ngegas. Waduh, Waduh, baru ngomong satu, dia udah langsung ngegas ya. nggak Waduh. boleh salah nih. Nah, ada nggak yang pernah nih yang nomor aku wanita? Oh iya ya, Kita baca nih. siap Bu Masti. Mohon maaf ya Ibu ya. Maaf ya Bu. Iya, saya Memang, pun ada berapa persen wanita juga Kak. Oh nggak ada ya. memang
memang laki-laki tuh suka begitu, Bu. Biasa laki-laki ya. Oke. Nah, itu tadi Bu Lina bilang sering tuh ngalamin yang kayak gitu tuh. Hmm. Udah bawa detail segala macam, Ah, tapi kok nggak kebayin juga ya. iya. Nah, terlebih Iya, yang tadi itu yang kedua saya senang itu. Nasabahnya lebih ganas dari kita ya. Lebih galak ya teman-teman ya. Mungkin habis makin cabai 10 ya teman-teman ya. mungkin nasabahnya PMS. Oh, PMS bisa jadi, PMS. bisa Jadi jadi. agak ngegas dikit. Tadi sarapannya kol. Oh, sarapannya kok ya Sarapannya kol kan teman-teman ya. kalau makan kol kita ngegas. Iya, 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 Nah, benar, benar, jujur benar. jujur ya jujur. Ini Mm-mm. tuh sebenarnya buat aku nih kayak kayak suamiku nih. Ini Hah? tuh suamiku ini tipenya ini. Jadi dia tuh pernah mau beli mobil terus jawabnya ngawur. Dia gas dong si Oh, sales itu di showroom dong. Aku tuh sampai waduh. saking malunya, aku tuh sampai tendang-tendang kaki dia. Maksud aku ya Ah, udahlah, emang tuh sales tuh emang asbun gitu loh. ah, Iya. ada juga loh yang pernah salah jelasin asuransi juga curhat juga ke saya, Pak. Itu gara-gara saya salah aja satu sepotong informasi kena gas saya sama nasabah saya. Nah, itulah kadang-kadang pentingnya nih Coach Vita dan teman-teman semua, kita secara kontinu, bukan setiap hari sih nggak harus, secara kontinu, misalnya 1 minggu 1 kali, kita ngikutin sebuah training dengan baik, entah produk knowledge, entah simple selling, entah berkaitan dengan operation, ya berkaitan dengan generali. Dan paling penting nih, kalau teman-teman setiap minggu kan biasanya di agency itu ada namanya GGID atau entry. Nah, itu kesempatan baik buat teman-teman untuk ikut. Dan yang paling keren nih, di Sentral 2 nih Coach Dita, selalu ada acara yang namanya Sapa Pagi di Jumat pagi. Jadi ingatkan teman-teman, tuh udah denger tuh, jangan sampai kamu kena ngegas nasabahmu. Lebih baik datang aja ke Sapa Pagi. Saya dengar-dengar itu setiap Jumat ya, itu ya RAS kita, Pak Reza Sutopo, RADS kita dua-duanya tuh, ya Bu Junita dan Pak Beri itu selalu ulang tahun di hari Jumat. Iya, ya. Jadi setiap hari Jumat itu selalu suka kasih hadiah nih. Pulang minggu ya. Ulang minggu. Jadi teman-teman datang ya ke Sapa Pagi setiap hari Jumat ya. Yes, baik. Nih kita lihat lagi. Wah, dicuekin ujungnya. Wah, katanya ya. Ya, ya, ya. Iya, terus ada lagi juga nih. Aku nih sudah coba ramah tamah, aku Ah, sapa dia, tapi kok kayaknya nggak, dia malah jaga jarak ya. iya, ya. Jaga jarak cium dulu nih. Oh, bau nggak ya? Kayak kita nih udah jaga jarak gitu Iya. kan ya. Nah, karena apa ya, maunya pakai cara ini, tapi ternyata setiap orang tuh beda-beda. Iya, dia nyebelin Mm-mm. gimana ya? Katanya harus ramah, tapi kok nggak kena gitu ya. Mm. Nah, karena nggak semua orang tadi sama Iya. dan nggak Tidak sih semua orang cocok cocok ya. dengan gaya kita. Nah, Setuju. jadi kita nggak bisa maksa orang cocok dengan gaya kita. Kita yang mencocokkan diri kita dengan orang lain, teman-teman. Betul. Makanya tadi ngadepin Golden Retriever sama ngadepin eh, Lion, Lion ya itu dua hal yang berbeda ya. mirip. Walaupun satunya kucing. Oh, Ya, oh ya, Lion kan kucing ya, kucing. kucing ya. Agak kaget loh. Iya. Nah, supaya nggak penasaran, yuk langsung aja nih Coach. Ya, seperti apa sih Iya. maksudnya Coach Dita sama Coach Joy? Yuk kita lihat ya. Oke, nggak mau. Sebelum mulai, mau tulis dulu. Penasaran nggak? Boleh nggak tuliskan di Kalau kolom nggak chat? penasaran, kita tutup dalam doa ya. Ya, kalau nggak ada yang penasaran, kita tutup dalam doa. Oke, ya. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul ya, maka Tuhan Waduh. hadir. Kita lihat ya. Aduh. Wah, yang baru Saya cek dulu belakangnya ada salibnya nggak? Oke. ada Oke. yang baru buku Kristen yang penasaran. Nah, cuma satu. Oh, cuma satu ya. Ya, cuma sih katanya penasaran. UN-nya panjang ya. Bu, itu kayaknya sampai tikungan di Bogor nih, Bu. Mulitnya juga penasaran ya. Kalau nggak nih, pokoknya nggak ada 10 orang yang penasaran, kita doa syafaat aja. Oh iya. Ya, ada. So kita minta RAS pimpin doa ya. Oh enggak ya. Oke, ya teman-teman, penasaran ya kita buka ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Karena ngadepin Lion sama Golden Retriever ini mungkin kelihatan sepintas sama-sama coklat. Oke. Ya, tapi cara ngadepin mereka ini beda. Iya kan? Nah, teman-teman lihat yang di warna kuning sama di warna biru itu satu namanya otter, satu namanya beaver. Oke. Ya, jadi mungkin ini kayaknya lingsang sama berang-berang. Oke. Sepintas mirip loh. Berarti ada 4 makhluk di totalnya ya. Iya. Nah. Tapi ternyata yang si otter dan beaver ini kan mirip ya. Tapi Mm-mm. ternyata mereka berbeda karakter. Wah. Wah. Jadi ini teman-teman bahwa ternyata di luar sana orang itu punya ada berbagai macam tipe. Oke. Nah, jadi ada yang tipenya tuh katanya orang tipenya singa. Oh, Wah, singa. singa. Wah. Wah, singa ini kayak apa nih? Generali banget lah ya. Singa generali banget ya. Nah, mungkin
Singa ini adalah orang-orang yang dominan, orang-orang yang kalau teman-teman lihat kuat, dia suka ngambil keputusan, dia tuh orientasi sama hasil, dia tuh suka memerintah, suka memerintah ya. Oh, ya. Kadang-kadang bahasanya halus, tapi sebenarnya memerintah. Dia bilang tolong itu, tapi sebenarnya sesuatu yang harus langsung dilakukan ya. Iya, harus sekarang detik ini juga ya. Iya. Kalau udah ngasih tugas, tugasnya itu bisa harus dikerjakan berbarengan kayak Urgent. urgent semua. Urgent. Oke. Dia suka ngatur, dia suka Mm-mm. memimpin, dia to Mm-mm. the point, langsung pada pokoknya gitu ya. Kadang-kadang nggak perhatiin perasaan orang Ya, gitu ya kan. oke. Nah, kompetitif. Nah, sebenarnya orangnya ini kompetitif Oke. dan tegas. Ini ciri-ciri utamanya. Masih ada ciri-ciri sampingan. Tapi Ya. ini ciri-ciri utama. Ini kita bilang lion. Oke. Ya. Sekarang tipe yang berikutnya. Tipe kedua langsung kita lompat paling ujung dulu nih, Coach Dita, yang warna hijau. Karena tadi kita kan bahasnya adalah Lion dan Golden Retriever nih. Nah, teman-teman, kalau Golden Retriever ini kebalikannya nih. Orangnya lebih apa? Orangnya sabar banget ya. Orangnya tenang. Dan kelebihan dari Golden Retriever ini kan loyal ya, punya kesetiaan. Dia itu seorang pendengar yang baik. Dia nggak suka cari keributan, maunya yang damai-damai aja ya. Nah, namun di balik itu juga dia menjadi pribadi yang susah dalam membuat sebuah keputusan karena saking pengennya dia damai semua nih, ya Coach Dita ya. Nah, orangnya nih santai dan dia adalah orang yang paling susah menolak. Wah, ini target pasar asuransi banget nih. Suka susah menolak nih, Coach. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi sifat yang berikutnya ya, Golden Hmm. Retriever. Nah, mungkin juga kita akan ketemu orang-orang yang punya sifat si otter. Nah, Ya, otter ini ternyata binatang yang suka berkawan. Ya, dia tuh oh, ramah, dia oke. banyak mungkin banyak suara ya. Kalau diterjemahkan ke manusia, dia itu sebenarnya banyak bicara dan banyak bercerita. Ya, Jadi dia suka berbicara dan suka bercerita. Oh, saya wah. cuma menegaskan aja sih, Coach. Oh iya, Oh iya. dan memiliki kenalan baru ya. Kalau di mana aja dia tuh kayak punya kenalan. Nah, Ah, kalau ketemu orang-orang kayak gini nih, ya yang orangnya ramah, antusias, lively, lively itu tuh kadang kayak kalau ngomong tuh suka gerak nih. ya, jadi dia orang ngomong biasa, dia tangan, kaki, semua gerak ya, teman-teman ya. Bener, dia Oh, pakai suka ekspresi bahasa tubuh. oh iya, kayak Ya, orang-orang India gitu. eh, iya kayak orang ini. Iya. Ya, ini si otter, ya orang Oke. yang otter. Nah, Hmm. kemudian ada orang-orang yang tipe beaver, Ah, ya. Beaver. Ternyata orang si beaver ini itu adalah yang cermat, terus Mm-mm. penuh perhitungan. Oke. Dia logik, dia teratur, dia rapi, ya si perfeksionis lah kadang-kadang Oh, kita suka bilang, atau si perfeksionis. tukang hitung-hitungan. Oke. Bahasa jahatnya kita suka bilang si kikir. Ya, karena semua dihitungin. Nah, ya dia tuh suka tertib. Harga beda 25.000 aja jadi problem buat dia Ah, nih. bisa Ya, pindah di ke toko sebelah ya. bisa pindah ke toko sebelah. Oke. Ya, dia suka data dan fakta, dia senang hal-hal detail dan yang sifatnya tuh analitis. Jadi teman-teman ternyata kepribadian ini ada 4 nih. Coach, mungkin bisa diceritain satu persatu lebih dalam nih, Coach. Ini kan ringkasannya ya. Ya. Betul. Nah, kita lihat yang pertama si singa. Singa dulu nih, lion ya teman-teman ya. Si singa Iya, ini terkenal sebagai seorang yang dominan. Dia tipenya adalah driver. Dia yang mengambil kendali, mengambil memegang kendali, kendali. pegang kendali. Dan dalam beberapa karakter suka juga sebut sebagai seorang yang koleris. Iya, karena biasanya tuh dia tuh suka memimpin, suka bekerja Mm-mm. keras, kayak gitu lah ya. Ya, Nah, ini punya karakteristik yang kuat. Dia hmm, tuh orangnya tuh biasanya energik ya, energik tuh kayak penuh semangat gitu. oke. Dan dia fokus pada hasil. Oke, orientasinya adalah hak resultnya ya, harus tercapai ya. Dia kadang mengabaikan perasaan orang. Atau sering disebut tidak punya perasaan. Ya, sampai kadang-kadang kalau ngambil keputusan atau misalnya contoh ya, dia tuh Mhm. melakukan sesuatu dia tuh nggak peduli perasaan orang Iya, lain. terus aja Kus, terus, Oh ya, terus mumpung lanjut. mumpung diceritain, gali aja terus. Iya, baik. Kita lanjut dulu ya. Nah, menghadapi mereka ini sebenarnya Mhm. ada tips and trick ya. Nah, Nah, gimana makanya tuh? disebut pendekatan yang tepat. Oke. Ya, mereka itu suka banget sama orang yang sudah punya reputasi. Ya, sudah punya Hmm. reputasi. Kuncinya di sini nih teman-teman, reputasi. Ya. Dan orang yang mereka anggap bisa mereka percaya. Tadi balik lagi hot itu tadi. Oh, hot itu tadi apa teman-teman? Bukan hot tea, bukan hot coffee, bukan ya teman-teman ya. Dari kata honest, open and Honest, trustworthy. open, and Nah, trustworthy. pendekatan kita harus tepat ke orang-orang ini. Ya, Hmm. kita harus punya ilmu pengetahuan yang cukup. Kita harus punya reputasi yang bagus. Hmm. Minder dilarang. Minder, minggir. Minder minggir. Ngemis-ngemis minggir. Ngemis-ngemis minggir. Paling nggak suka dia Ya, ya. melencong-melencong salah ngomong minggir. Lewat Ah, ya. Nah, jadi harus berpengetahuan, punya reputasi yang baik,
supaya bisa membangun komunikasi yang bisa berjalan lancar dan akhirnya hubungan baik dan mendapatkan kepercayaan mereka. Nah, teman-teman, ini hal yang penting loh. Malam ini kita bahas ini untuk apa sih? Karena kita ketemu tipe calon nasabah ini beda-beda kan. Nah, coba di antara teman-teman supaya kita juga nyambung nih, teman-teman benar-benar mendengarkan. Teman-teman ada nggak sih calon nasabah Anda ataupun yang sudah jadi nasabah existing Anda yang menurut Anda adalah tipikal dominan atau driver atau koleris? Ada nggak? Ada nggak Anda ketemu dengan calon nasabah atau nasabah yang memiliki karakteristik seperti yang barusan kita cerita? Ada teman-teman? Harusnya ada. Ada, kata Bu Shirley. Tapi ketawanya sambil ada keringat. Ada keringatnya nih. Oke, betul. Biasanya nahan sabar. Nahan sabar. Ya, udah makan hati, Makan hati. makan hati. Ya. Ya. Tapi gimana dia klien ya? Dan ini Aduh, gini tangannya udah gini ya. ya, kata Bu Sri Suharyati ada, Bu Sunjung bilang ada, Bu Er. Selamat. Kalau ada nasabah Anda yang tipe ini, saya ucapkan selamat sama Anda. Nah, kenapa tuh, Coach? Karena berarti Anda sudah dipercaya sama dia. Oke, Karena kenapa? kalau dia nggak percaya, dia kan nggak peduli perasaan orang lain. Oh, Udah iya. di prospek, kamu udah traktir dia nggak peduli. Mm-mm. Dan kalau Anda sudah berhasil mendapatkan nasabah yang tipe ini, berarti teman-teman orang-orang hebat. Kenapa? Karena teman-teman pasti punya pengetahuan dan skill yang bagus. Teman-teman punya reputasi yang bisa dipercaya nih, Coach. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya belum dan ingin tahu gimana cara ngadepin orang-orang kayak mereka, gitu ya. Nah, Hmm. ini bener nih, Bu Sherly bilang, tapi sekalinya oke dia langsung ambil nggak lihat premi. Ini luar biasanya ya, tipe dari seorang dominan atau driver ataupun koleris ini ya. Iya. Oke, nanti saya cerita belakangan ya. Apa yang dilihat nggak dilihat harganya gitu ya. Lanjut. Nah, teman-teman, bagaimana menghadapi si paling bos? Yang pertama adalah Anda fokus pada hasil. Hmm. Apa ya untuk menjaga pembicaraan Anda tetap fokus ya? Ah. Anda harus kasih tahu hasilnya itu apa-apa yang dia dapat. Apa yang dia dapatkan nih ketika teman-teman mengajukan sebuah solusi kepada si calon nasabah ya melalui produk yang teman-teman yakin ini yang the best buat dia. Nah, produk tersebut haruslah memiliki dan manfaat atau hasil yang sesuai ya seperti ekspektasinya dia dong. Betul. Yang kedua, karena orang ini nggak terlalu suka ya hahaha gitu ya. Jadi berbicara ke dia itu tegas dan jelas. Contohnya gimana nih, Coach? Nah, pokoknya ini contohnya gini, nggak boleh kumur-kumur. Ah, Hmm. enggak mau. Yang gini boleh ngomong. Kamu ngomong atau apa? Nggak Kok bisa, nggak jelas nggak ya? bisa, ya. Terus berbelit-belit tadi ya, kayaknya sih gitu ya Pak. Tapi saya juga ya coba aja lah ya Pak ya. Ragu-ragu Oh, apalagi ya, nggak Coach? bisa ya. Nggak bisa. Ragu-ragu juga minggir. Yang Mm-mm. umur minggir, ya. Jadi bicara sama dia itu harus tegas dan jelas. Berikan poin-poinnya. Nah, Harus menguasai apa yang Anda presentasikan loh, teman-teman. harus kayak produk knowledge harus bagus. Karena dia Bagus. kadang-kadang cek. Justru dia bertanya itu untuk ngecek. Dan paling harus kita siapkan ketemu dominan ini, kadang-kadang dia bukan orang yang nggak ngerti tentang produk asuransi. Ya, kadang-kadang dia sudah mendapatkan banyak informasi, mungkin temannya, mungkin saudaranya, koleganya, ada juga yang sudah berbisnis asuransi. Dan tidak jarang mungkin dia juga sudah memiliki polis asuransi. Namun ini menariknya, kalau Anda bisa menghadapinya, maka tadi seperti yang teman-teman sampaikan tuh di dalam kolom chat, kadang dia ngambil polis, dia nggak lihat lagi preminya berapa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah jadilah penyedia solusi. Jadi kayak tadi mendengarkan dia rangkum, ada yang memberikan solusi atas masalah dia, Hmm. ya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, orang ini tuh suka ngontrol orang lain. Oke. Jadi biasanya berikan opsi dan kontrol itu di dia. Biasanya apa? Paling gampang, berikan dia pilihan. Pilihannya seperti apa nih, Coach? Ya, jadi berikan pilihan. Misalnya kita kalau nawarin produk ya ke Ah, dia. Jadi kalau yang ini dengan menyisihkan sekian, ini yang Bapak dapat manfaatnya. ah. Atau Bapak prefer yang ini, manfaatnya ini. Saya yakin manfaat ini adalah yang terbaik buat Bapak atau buat Ibu. Ini yang the best, Pak. Nah, ada prinsip paling bos ini, kita nggak apa-apa pakai kata Bapak, pastinya nggak kepingin dong kalau keluarga Bapak akan menderita. Kan kalau kita kan biasanya pakai, kita Kita pasti nggak ingin ya. ah, Tapi menghadapi si paling bos ini nggak apa-apa pakai kata langsung dirinya. poin ke dia, ya teman-teman ya, langsung poin ke dia. Justru dia akan lebih merasa itu menjadi personal buat dia. Ya teman-teman ya, kalau Anda ketemu dengan nasabah yang dominan, driven atau koleris seperti ini, teman-teman boleh menggunakan kata bapak atau ibu. Jadi dilihat ya, belum tentu cocok dengan semua karakter ya. Karakter dominan paling cocok dengan kalimat seperti itu. Tuh, ya. Nah, berikan opsi dan kontrol. Ini contoh lagi nih, contoh. Saya punya banyak Contoh-contoh. cerita ya. Ah, Tahun 2011 pergi ke showroom nih, ah, ya. ah. Nah,
Begitu lihat mobil, kalau orang ke showroom datang pasti mau beli mobil. Betul. Jangan lagi nanya gini, mau beli apa, Pak? Udah langsung disikat sama dia ya, langsung Betul. digas ya. Bisa dijawab, mau cari sayur. Nah, kalau lagi situasi kesel gitu ya, dia misalnya contoh dia udah nunggu Anda lama, ada datang-datang nih salesnya bilang, mau cari apa Pak gitu ya. Nah, Hmm. dia bisa marah gitu ya. Jadi orang tipe bos ini namanya juga dia bos gitu. Tadi dia akan Hmm. menganggap Anda ini bodoh gitu loh. Udah tahu Hmm. gue di showroom mobil ya gue mau beli mobil. Ah. Nah, ini ada satu salesnya. Menurut saya gila bagus banget. Dia Hmm. langsung datang. Selamat pagi Pak, atau selamat siang gitu ya, saya lupa. Ah. Pak, kita tes drive. Langsung ya. Berikan opsi dan kontrol. Itu sesuatu yang menarik juga. Nah, ketemu si paling bos ini, teman-teman, kalau di dalam bisnis asuransi, teman-teman juga harus perhatikan. Contohnya, teman-teman kita harus datang on time ya, atau before the time. Jangan pernah terlambat. Wah, ini bahaya nih. Ya, janjian teman-teman juga harus siapkan semua data yang dibutuhkan. Biasanya orang yang paling bos ini dia paling suka dengan data dan statistik. Misalkan bukti klaim, company profile, dan dia juga suka dengan pendapat ahli nih, Coach Dita. Ya, jadi kalau teman-teman punya pendapat ahli, contohnya lah, contoh paling gampang, ahli itu nggak harus ahli yang benar-benar ngerti asuransi. Contoh, Pak, Bu, ini loh Pak, ini contoh artis yang sudah ambil tempat kita, ya. Atau mungkin kalau teman-teman tahu kolega atau orang yang dia kenal di kota tersebut, teman-teman izin dulu dengan orang tersebut, ya, dan orang tersebut setuju, oke, oh paling enak tuh Coach Dita. Ya, karena Pak, teman Bapak, kolega Bapak yang namanya Bapak A atau Ibu B, itu juga sudah ngambil, gabung di Generali. Wah, dia langsung cepet itu. Ya, Wah, ya, jadi jangan terlambat ya. hmm, Persiapkan diri Anda dengan baik, jangan ada yang tertinggal. iya. Oke, harus mempunyai reputasi di sini ya. Nah, sekarang gimana ngadepin si otter? Otter ini seorang yang punya influence, ya, dia digerakkan influence, sanguin, abis orangnya nih, ekspresif. Tadi ya tangan, kaki goyang kalau ngomong orang ya teman-teman ya. Ya, ramah ya tadi menyukai interaksi sosial. Nah, dia itu orientasi sama hubungan Hmm, daripada hal-hal detail teknis, apalagi harga. Kalau oke. dia udah cocok hubungannya, siapa Hmm. dia nggak ngeliat harga? Nah, jadi teman-teman lihat lagi nih, kalau Anda ketemu orang yang tipe seperti influence, sanguin, atau ekspresif, kita sangat merekomendasikan Anda bangun hubungan yang dekat dulu dengan dia. Ya, produk, ketentuan, dan sebagainya itu adalah bagian yang penting juga yang tetap teman-teman siapkan. Namun yang paling dia butuhkan itu adalah soal kedekatan, hubungannya. Benar ya, Coach Sinta ya? Betul, tapi semua sama, balik lagi. Makanya hot itu adalah basic. Oke. Orang apapun harus ada hotnya itu tadi. Iya, ada harness-nya, ada open. Nah, Enak. ngomong-ngomong soal open terhadap orang yang influence, sanguin atau ekspresif ini paling enak untuk open. Benar ya, paling enak untuk kita membuka diri. Justru kalau ketemu orang seperti ini, semakin kita menutup diri, nah itu malah akan menjadi obstacle, menjadi halangan untuk kita bisa mendekati orang ini nih, teman-teman. Yes, jadi lihat dulu ya nasabah yang kayak gini, si otter tadi ya. Mm-mm. Nah, apa yang harus kita lakukan? Namanya Nah, menghadapi, otter ya tadi ya. ya menghadapi otter. Si paling berkawan. Si paling berkawan ya. Ya, yang pertama. Nah, yang pertama teman-teman juga harus bangun hubungan yang ramah dan hangat. Ya, teman-teman ya, orang dengan tipe kepribadian ini, dia tuh paling seneng berinteraksi secara sosial. Dia tuh orangnya memang pada naturalnya ya, kalau cerita orangnya tuh ramah dan dia santai dengan siapapun. Nah, teman-teman, berkawan dengan orang yang outer ini, ya tunjukkan minat Anda dengan kehidupan mereka. Jadi pendengar yang baik. Betul ya, jadi pendengar yang baik. Dia cerita apapun paling enak lah. Nggak harus terlalu banyak bicara. Dengarkan aja, tapi dengarkan dengan penuh perhatian nih, Coach. Betul ya, tunjukkanlah misalnya dukungan atau Mm-mm. support gitu ya. Nah, Wah, kalau di sosial wah. media contohnya, Coach, gimana tuh? Paling seneng dia kalau Anda komen. Hmm, Jangan cuma like aja, ya teman-teman ya, di komen. Kalau semakin Anda komen, dia merasa teman-teman semakin dekat hubungannya dengan dia. Betul nggak, Coach? betul sekali. Ah, Ya, kalau misalnya nggak di komen gitu ya, tapi padahal diintip misalnya story-nya, diintip atau aku ah, tahu nih misalnya dia ngeliat nih, tapi dia nggak hmm, komen, awas ya musuhan. ah. Ah, jangan harap gua beli dari lo. Ah, Apalagi kalau misalnya sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba langsung nawarin polis asuransi dengan si otor ini. Waduh, nah otter ini walaupun dia ramah, ah, dia juga bisa galak. bisa Ya, galak ya. bisa galak. Intinya tuh gini, dia tuh nggak akan seneng dengan orang kayak gitu. Ya, Hmm, jadi kalau ada orang kayak gitu skip, dia pasti nggak akan beli. iya, siapa Ya, kamu? siapa Tiba-tiba kamu? sudah sekian tahun nggak ketemu gitu ya. Datang-datang Mm-mm. yang langsung pertama ini. Padahal mungkin buat teman-teman
Anda tidak ada maksud seperti itu. Hanya menurut Anda dari list calon nasabah potensial, kayaknya yang paling gampang dideketin adalah si Otter karena memang karakter dia tuh ramah. Ya, dan ternyata setelah Anda datang, Anda sampaikan, ditolak mentah-mentah. Nah, karena teman-teman, tipe si Otter ini adalah kita harus bangun hubungannya dulu. Kalau sudah lama nggak ketemu, walaupun dia orangnya ramah, ya teman-teman ya, bangun dulu hidupnya, ya bangun dulu kedekatan dengan dia. Itu teman-teman. Nah, biasanya teman-teman yang sifatnya introvert atau Oh, teman-teman yang sifatnya itu pemalu, jarang bicara, ini hmm, akan susah berinteraksi. Tapi bukan berarti nggak bisa, berarti sekarang memahami. Nah, kalau memang Anda hmm, mau dekat dengan dia, ya Anda harus usaha. Nggak bisa ah, ngubah dia. Nggak bisa si influence ini, si otter ini kita ubah. Kamu hmm. harus jadi golden retriever, gitu. Nggak bisa. Tapi kita yang menyesuaikan bagaimana menghadapi si otter tadi. Nah, kita yang jadi bunglonnya ya, Gitu, Coach. Ya. betul. Jadi kalau ditanya tipe kepribadian kita apa? Bunglon. Jadi kita menyesuaikan kondisi dengan lawan kita, ya. Iya. Nah, yang berikutnya adalah kita memberikan presentasi yang menarik. Ada Nah, gambar, cerita. hmm, Mereka tuh suka dengerin cerita. Ya, hmm. gambar-gambar juga suka. Presentasi yang cantik, ya, mereka juga suka. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau terlalu banyak tulisan, mereka pusing. Ya, Hmm. tulisan, data, tabel-tabel, mereka Wah, nolak tuh. malah malah nggak diperhatikan teman-teman, karena dia perhatikan tuh adalah Anda lawan bicaranya. Dia perhatikan cerita Anda. Ya, dia perhatikan apa ya hubungan. Itu yang utama buat dia, ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah bersikap empati. Ya, ada perasaan Hmm. atau kebutuhan mereka. Mereka tuh pengen didengerin. Nah, Ya, jadi kalau mereka lagi cerita tadi balik lagi hmm, didengarkan. Mereka tuh ada bersikap empati, peduli sama mereka. hmm. Ya, ya aku paham, ngerti sih. Nah, Ya, apalagi gini nih teman-teman, kalau Anda sudah dia rasa deket nih, coach, tiba-tiba ada satu dua hal yang menurut dia kita nggak perhatikan dia, wah dia bisa bisa ini banget ya, coach ya. Dia bisa bisa jadi outernya bisa jadi lain tuh teman-teman ya, oke ya teman-teman ya. oke. Yang berikutnya adalah jaga keberhasilan bersama. Nah, Hmm. kalau tadi si Pak Bos itu kita pakai kata Bapak, kalau ini Mm-mm. pakai kata kita. Nah, kalau tadi Anda, Bapak, Ibu, kalau ini kita, ya teman-teman itu bedanya. Jadi dia Iya. dia suka dengan seperti itu ya, coach ya. Jadi kita ya, jadi apa fokus kepada dia, tapi biasa bisa menggunakan kata-kata kita. Oke. Iya, kita lanjut ya Lanjut teman-teman ya. ya. Nah, Seru ya teman-teman ya. Yuk kita lihat karakter yang ketiga. Wah, nih si Beaver. Beaver. Beaver ini Iya, orangnya ternyata adalah seorang analytical, teman-teman. Dan kalau dalam karakter yang lain terkenal sering disebut sebagai seorang yang melankolik, ya teman-teman ya. Atau dalam karakter yang lain dia sering disebut sebagai tipikal compliant nih, coach. betul. Jadi tipenya orang ini adalah dia suka sesuatu yang terorganisir, Hmm. detail oriented. Dia Wah. akan analisa baik-baik sebelum membuat keputusan. Dia timbang A dan B, perusahaan A dan perusahaan B. Kalau dia ada akses nih, wah dia detail-detail semua manfaat yang akan timbang. Gitu Ya. nih. Jadi kalau ketemu orang yang analytical seperti ini, kita juga harus menguasai apa yang kita presentasikan nih. Ya teman-teman, jangan sampai kita tidak menguasai. Karena kadang-kadang dia bisa membandingkan ya, Coach. Hmm. Hmm. Karena contoh, aku kebetulan punya saudara nih. Ah, Aku punya ipar. Iparku mm-mm. tuh tipe tipe yang ini. Tipe yang ini, oke. Tipe yang ini. Mm-mm. Nah, kalau pesan hotel, kita sama-sama ke Bali gitu. Kalau aku tuh Ah, udah percayain ke satu orang yang aku udah yakin tuh orang itu emang ramah, suka banget nyapa aku gitu ya. Terus kalau si iparku ini, dia kan tipe yang melankolis, analytical oke. compliant, dia akan bandingin tuh Traveloka, tiket.com, Dibanding dulu Gojek, ya. tiga, Oh. sama si travel agent saya tadi. Ya, tiga. Beda 25.000 dia pindah. Beda 25.000 dia pindah gitu. Kalau saya tipenya, saya udah cocok. Saya suka tambahin uang pulsa. Jadi Iya. gimana dong kalau ketemu kayak gini? Kayaknya nasabah apa kayaknya teman-teman kita juga sering ketemu nih tiba-tiba di compare aja gitu ya Iya. produknya ya. Yes, nggak apa-apa. Jadi kita orientasinya memang sama manfaat dan Manfaat apa yang yang mereka didapatkan ya. dapatkan. Ya. Hmm. Kalau memang di compare gini, kita nggak harus selalu menang kok. Ya, Ya, teman-teman, namanya produk itu pasti 11-12. Ya, ya. teman-teman usaha dulu, cari keunggulannya. Ya, teman-teman. Ya, intinya gini, teman-teman hot aja tadi. Honest, open, and trustworthy. Betul, justru ya seseorang yang memiliki tipikal analytical, melankolik atau compliant ini semakin kita honest, semakin kita open dan kita menjadi yang paling penting adalah trustworthy, menjadi orang yang bisa dia percaya. Ya, terkadang pun dia akan mengabaikan hal-hal ini. Dia akan melihat siapa Anda. Nah, itu yang terpenting tuh, makanya harus punya reputasi bisnis yang bagus. Yes, gimana sih ngadepin si paling teliti? Yang pertama,
berikan informasi yang mendetail, teman-teman. Karena mereka kan nama juga analytical kan. Mereka suka informasi yang detail, suka fakta-fakta yang lengkap. Jadi teman-teman pastikan nggak ada yang ke-skip nih kalau dia memberikan penjelasan. Kalau benefitnya ada 7, jangan di-skip jadi 5 ya teman-teman. Justru semakin banyak, semakin lengkap ya, itu akan semakin bagus buat dia ya teman-teman ya. Ya, jadi bawa juga data atau statistik yang mendukung. Ya, nah kemudian harganya detail dan pertanyaan. Jadi jangan nganggap mereka ini cerewet banget ya kok nanyanya Hmm. sampai detail. Nah, ini Anda harus menguasai product knowledge. Iya, tidak bisa kita bilang tidak ini. Ini harus banget kalau ketemu orang seperti ini. Ya, karena disitulah mereka merasa mereka ini ya dihargai ya teman-teman ya. Kekhawatiran mereka terhadap hal-hal detail ini harus menjadi perhatian kita. Oke, Ya, jadi kalau misalnya mereka bilang ini pasal ini bunyinya apa, ini kita harus tahu karena mereka memang sangat detail. oke. Kadang-kadang mereka pun juga screenshot bukti apa gitu ya dari lainnya. Ini tempat saya, tempat ini yang pernah saya baca tuh seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah, kita harus punya knowledge yang bagus juga untuk menjelaskan. Ya, berikutnya adalah hindari tekanan berlebihan. Walaupun dia teliti, Mm-mm. kalau ditekan berlebihan dia nggak nyaman sama Anda. Oh, jadi, Ya, jadi harus di sini adalah kita berikan waktu. hmm, Ya, kita berikan waktu, Pak. Mungkin kalau misalnya dia kelihatan ragu-ragu, ini kan lampu kuning, ya, bukan lampu merah ya, lampu mm-mm. kuning. Pak, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau mungkin Bapak berkenan jika saya berikan waktu Bapak untuk mempelajari ini, saya Hmm. akan kembali dalam 3 hari ke depan. Tapi Hmm. kapanpun Bapak butuh waktu untuk bertanya, jangan sungkan hubungi saya. Saya akan menjelaskan dengan sangat detail. Nah, teman-teman, biasanya dia akan menjadi orang yang akan percaya kepada teman-teman ketika dia membutuhkan, dia bertanya dan sebagainya, kita selalu ada. Jadi kita selalu memberikan ruang, kesempatan buat dia untuk bertanya dan kita memberikan jawaban yang terbaik dan yang terbenar dong pastinya ya, seperti prinsip HOT tadi ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, fokus pada manfaat yang jangka panjang. Kadang Hmm. kalau manfaat jangka pendek kita dia nggak bisa lihat, kita kasih manfaat jangka panjangnya. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan nih teman-teman ya, karena di dalam produk asuransi rata-rata baik manfaat hidup maupun manfaat tutup usia adalah manfaat jangka panjang. Makanya teman-teman semua hal-hal yang seperti ini kita perlu sampaikan kepada si orang yang teliti ini ya. Betul. Nah, sekarang kita sampailah kepada Bagian yang keempat atau bagian yang namanya stable, amiable atau pragmatis dalam karakter lain. Pernah nggak ketemu orang seperti ini? Yuk coba lagi kita lihat di dalam kolom chat. Kita cek ya teman-teman, pernah nggak ketemu orang yang sifatnya pragmatis? Pragmatis itu sembari lah ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, teman-teman boleh katakan pernah. Kalau nggak pun saya sembari jelaskan. Jadi pragmatis ini adalah tipikal calon nasabah yang tipe kepribadiannya nih stabil nih. Ya, stabil. Dia bahkan cenderung dia tuh tenang, sabar, ya. Bahkan kadang-kadang kalau masuk ke dalam ruangan kita nggak tahu tiba-tiba dia sudah ada di situ ya, teman-teman ya. Kedatangannya tidak terdeteksi ya, teman-teman ya. Karena dia juga serem ya. dia masuk juga ya kan kita nggak lihat dia kakinya nginjak tanah apa nggak. Bukan, bukan teman-teman ya. Nah, kalau beda-bedanya masih outer tadi, kalau Iya, iya. outer itu satu ruangan harus tahu. Satu ruangan dia harus tahu walaupun dia nggak ngomong ya. Tahu, nggak mungkin. Outer itu masih ngomong, Oh, apa kabar? Gitu ya contoh. kalau yang ini dia masuk ruangan Kalau bahkan bisa menyelinap. iya. Nyelinap ya, kalau bisa nggak kelihatan orang. Ya, ini tipikal pragmatis ya teman-teman ya. Dan dia adalah tipikal orang yang mempertimbangkan keputusan dengan hati-hati. Dan mereka juga mirip nih tadi dengan yang mana tadi teman-teman tahu nggak? Masih ingat nggak? Orang yang lebih memprioritaskan hubungan itu yang mana teman-teman? Ayo kita cek ya, kita cek ya teman-teman ya. Yuk, yang mana yuk? Tulis dong dalam kolom chat yang tipe yang mana ya yang tadi ya yang suka memprioritaskan hubungan. Tadi kita udah kasih kuis berapa ya? 2 ya? Iya, dua. Tenang, kita Ah. masih membacakan nanti hasil dari tugas minggu lalu. Kita masih mau bagi-bagi duit. Iya. Ya, Mm-mm. nah, jadi harus stay tune. Karena kalau nggak ada, uangnya skip. Oh, ini skip ya. Iya, uangnya skip. Ya, jadi harus ada ya, teman-teman ya. Oke. Orang yang sanguin, orang yang koleris, ya orang yang pragmatis. Jadi ini orang yang berorientasi sama hubungan, itu the Mm-mm. author. Otter atau tadi Dan influence, betul juga ini ekspresi. sudah Pak Yuda ini berarti Sanguin. Sanguin ini juga termasuk lah. Ya, Termasuk. jadi Pak Yuda congratulations ya dapat 2 kali ya. Enggak dong, Oh, belum. belum ya. Oh, Pak Yuda udah siap-siap nih teriak nih. Sabar Pak Yuda, sabar, sabar. Nanti kita sunat lagi kalau author ya. Tapi tadi udah dapat sekali ya. Oke. Lebih gampang ya. Oke, jadi mereka ini tipe yang stabil atau Ah, ah. sebutnya amiable atau pragmatis. Dia Mm-mm. tuh tenang, sabar. Kalau Oke. ngambil keputusan hati-hati, Oke. ya. Dia akan memprioritaskan hubungan yang stabil, bersifat lebih dinamis atau ekspresif. Tapi gini, Ekspresif. mereka itu nggak suka orang yang terlalu Put ya. keras, push, ataupun orang Ah, yang terlalu berisik. berisik ya.
Ya, ini saya bisa dapat begini karena saya mendengarkan langsung dari sumbernya. Oh, tadi siang kita sudah interview 2 orang dengan Sudah, satu ini ya. jadi mereka bisa stres kalau ketemu apa namanya tadi orang yang sangat ekspresif gitu ya, atau Ah, orang yang sangat dominan, mereka bisa stres. waduh, Ya, dominannya jangan sampai gebuk-gebuk gitu ya, juga ya. ya, ya. Oke Oke. ya, oke menghadapi si paling sabar. Nah Gimana gimana sih? caranya? Ya, pertama bicaranya tuh harus tenang dan ramah. Nggak bisa terlalu berapi-api. Walaupun Hmm, misalnya saya ini kalau ngomong tuh memang bersemangat, iya bersemangat. nggak bisa. Nah, Jadi nggak bisa dia. tonya harus dijaga. Autonya ya. Nah, harus ala pendeta, manggil jemaat untuk dilakukan. Harus sabar gitu ya. Iya, ya, karena mereka bisa merasa nggak nyaman. Nggak juga langsung intonasinya dirubah, Coach. Ya, biasa aja. Oke. Nah, berikutnya Coach Joy. Ya, yang pasti mereka adalah orang yang tipikal menghindari konfrontasi, ya, atau menghindari tekanan berlebihan. Dia biasanya mau mendamaikan semua orang, ya. Wah, kalau terjadi misalnya si dominan dan influence cakar-cakaran, ya misalkan ya teman-teman ya, dia bisa katakan, oh, menurut saya yang yang D itu benar juga, ya. Menurut saya juga ibu yang I juga betul. Nah, jadi dia Menghindari akan, konfrontasi. iya, dia akan panik sendiri ya, akan stres sendiri. Misalnya Ya. ada dua temannya tadi berkelahi, dia nggak bisa bela, nggak bisa bilang kamu yang benar, kamu yang salah, nggak bisa, karena dia nggak bisa menghadapi konfrontasi, kayak Nah, gitu ya. Atau justru sama dia kalau dikasih tekanan berlebihan dia stres, dia hmm, nggak nyaman dengan Anda, nggak nyaman nggak akan ambil. betul ya. Nah, teman-teman semua, ada nggak punya teman, saudara, atau mungkin diri Anda sendiri adalah tipe ini? Boleh jawab? Wah, biasanya agen asuransi ini banyak banyak yang paling sabar ya, teman-teman ya. Kalau ketemu mereka, ini berikan garansi atau jaminan, karena mereka itu Mm-mm. butuh kepastian, butuh Yes. dipastikan. Hmm. Wah, ya, ini mereka kalau khawatir mereka harus dikasih kepastian. Kasih tahu Ah, ya, kadang-kadang pertanyaannya ini pasti nggak? Ya, pasti jamin garansi. Nah, tapi cara ngomongnya jangan jangan juga ngegas gitu iya, ya. Mereka betul. takut sama orang ngegas ya. Dan hormati kepentingan mereka dan preferensi mereka. Kalau mereka punya khawatiran atau pertanyaan, berikan tanggapan yang sopan. Ingat ya, sopan. Karena sama dia juga sama, sebenarnya sama semua, nggak usah Anda lawan. Hmm. Ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Oh, rugi banget ya. Yes, ya. Nah, sekarang ini adalah coach-coach yang mendukung Anda di Sentral 2 dan Sentral 3. Siap-siap saya mau kasih kuis 20.000. Siapin dulu jarinya. Ya, ini belum kuisnya. Teman-teman pasti kenal dong, ada Coach Saga, Coach Mela. Mungkin kalau Coach Mela belum Ada, ini ikut nih, ikut ikut nih. ya, Ada, ikut ya. ada, iya. Ada Coach Joy, ada Coach Dita, ada Coach Ahmad Jakaria. Tapi kan hari ini ya, Hmm. coach yang sedang berulang tahun itu adalah Sunat ya. Sunat ya. Ya, Oke, adalah Coach ya. Joy. Jadi teman-teman boleh tuliskan di kolom chat ya, karakter Coach Joy dan Coach Dita itu apa? Tulis. Joy itu apa, Dita itu apa? Dari 4 karakter tadi. Ya, pakai nama yang sanguin, koleris, melankolis boleh. Pakai nama yang Boleh. driver, dominan, amiable juga boleh. Pakai nama binatang tadi juga boleh. Lion, otter, beaver, atau golden retriever. Ayo, 20.000. Oh, Hmm. dan saya itu tipe yang semua orang bisa menang berkali-kali. Wah, Jadi, boleh ya? jadi Pak Yuda dan Bu Susana juga pun kita Boleh lagi. pernah. Ya, yuk teman-teman silahkan tulis. Yuk, udah ada yang cepet banget nih. Weh. Oke. Joy singa, Dita otter. Oke, kita simpan ya Pak Gun Henry. Joy Ya. Black Tanguin. Oke. Ya, terima kasih. Ini Bapak atau Ibu Sin Ya, ya. tadi menang kan? Menang mingguan kan? Tadi menang Iya, ya? 2 minggu. Nah, luar Ya, biasa. juara, juara loh. Ya. Oke. Joy Black Matis Dita Sanguin. Oke, Oke. ayo dong, ayo dong. Coach Dita Sanguin, Coach Joy Black Oke, Matis. pragmatis. Siap. Ya, ada tadi malah kita di kelas bilang ini pelit ya katanya. Oh ya. Coach Joy koleris Sanguin. Ah, Coach Dita Sanguin. Coach ya. Joy Beaver. Beaver ya. Iya. Beaver itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Yang itu Hitung-hitungan. tadi pelit itu. Tidak otot. Oke, ada lagi nggak? Siapa tahu temannya ternyata belum benar loh jawab. Ya kan kita nggak tahu ya. Iya, Namanya juga semua dua kuis. puluh ribu. Oke. Nah, mumpung kami boleh dianiaya malam ini ya. Oke, coba saya lihat lagi. Ada lagi? Oke, Coach Dita Sanguin atau Otar dan Coach Dito Kaloris dan Sanguin. Ya, Oke. misalnya Otar ya. Hmm, Kayaknya pada nebak sayanya benar ya. bener, kayaknya nggak ada yang salah nih. Iya ya. Ya, oke. Otar, Iya loh, Otar, dari atas sampai Sanguin, bawah ketahuan banget Sanguin. loh karaktermu ternyata. Sumpah nggak disangka loh ya.
Iya, benar banget, 1000% Coach Dita benar nih. Nah, penentuannya di saya nih kayaknya ya. Oke. Saya ada Golden Retriever loh. Oke, oke. Kalau gitu dari sisi Coach Joy deh. Coach Joy boleh boleh Hmm, bercerita. Oke, dari saya dulu boleh atau? boleh dari Coach Dita aja lah. Oke, jadi sifat Hmm, saya yang dominan itu adalah pasti sanguin. Ya, hmm, suka berteman, suka bersahabat. Harga itu nomor sekian. Ya tentu kalau misalnya saya beli harganya jomplang, ya saya pasti nggak mau juga. Berarti Anda tidak terbuka dan tidak jujur. iya. Ya, contoh membeli benda yang sama. Tapi saya Hmm, nggak akan terlalu hitung-hitungan. Kalau saya hmm, percaya. Bahkan kadang saya lebihin. hmm, Saya kan suka pergi jalan-jalan nih Coach Joy. Ada hmm. travel agent saya yang sudah kenal banget sama saya dan tahu Ah, nih eh, Cece nih sukanya hotel apa. Ya, dia tuh ah, udah kayak trip advisor saya. oke. Nah, dia biasanya gini, aku tanya namanya Rahmi. Rahmi, kalau hotel ini tuh kamarnya tipe bednya apa? Ntar Rahmi yang nelponin. Nah, setelah Iya. saya dealing, saya transfer Hmm, duit gitu ke dia, ya, hmm. saya suka lebihin Oke. buat uang pulsa. Oke, dan Coach Dita ini paling seneng kalau kamarnya di luar nih teman-teman ya. Oh bukan ya? Jadi untuk Oke. yang jawab saya outer, Mm-mm. sanguin, ekspresif, Mm-mm. influence, jawaban yang untuk sayanya benar. Betul, seribu Sepakat. persen lah Iya. ya. Oke. Sekarang dia dulu jawaban untuk Coach Joy. Oke, jawaban saya supaya kita menyingkat waktu juga ya. Nah, teman-teman, jawabannya sebenarnya saya adalah tipe yang tadi, si kucing tadi itu ya. Apa itu yang lion tadi ya? Lion tadi itu sifatnya itu apa ke Coach Dita? Dominan, koleris, apalagi ya? Hmm, Silakan bully saya ya. oh ya, silakan dibully ya. Suka memerintah. Jadi kayaknya baterai saya mau habis. Saya ambil baterai dulu. Coach Joy ngomong dulu deh. Iya, Saya ambil oke baterai. oke. Ya ini bahaya nih. Nah, teman-teman jadi betul ya. Jadi saya itu ke paling banyak karakternya itu adalah di sisi D-nya atau di sisi dominannya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sendiri dengan mendengar cerita tadi sebetulnya teman-teman dan saya bisa loh menganalisa diri kita sendiri seperti apa. Tidak 100% kita hanya satu karakter nih, teman-teman. Bisa jadi kita adalah gabungan atau kombinasi lebih dari satu karakter. Ya, mungkin ada dua karakter yang dominan yang bisa kita apa teman-teman pasangkan. Nggak apa-apa. Nah, tujuannya malam hari ini kita belajar apa, teman-teman? Kenapa kita penting belajar ini? Agar kita punya pendekatan yang tepat kepada setiap calon nasabah. Karena setiap calon nasabah kita itu adalah pribadi yang unik dan tidak sama sekali dengan satu orang pun di dunia. Nah, contoh kalau kita lihat sidik jari kita, itu nggak ada yang sama. Benar nggak teman-teman? Walaupun kembar identik sekalipun, ya itu tidaklah sama ya teman-teman ya. Nah, ini ada komen lagi dari Bu Christine ya, Rama kok kok jadi singa yang ramah ya. Oke, Oke. oke. Jadi saya menilai ya. Saya Ya. menilai Coach Joy dan Coach Joy menilai saya gitu ya. Kalau saya Hmm. melihat Coach Joy ini udah pasti dominan abis. Orangnya tuh suka memerintah. Tapi tadi gayanya memang halus. Jadi ada orang tuh sebut tadi ada dua kepribadian tadi ya. Ah. Ada juga yang menggunakan masking atau topeng. Misalnya sesuai dengan profesi Hmm. dia. Ya Hmm. kan gitu. Nah, jadi ini teman-teman harus melihat. Tetapi kalau kenal lebih lama, sebenarnya tahu kok. Ya, kalau ngomong itu lebih tegas sebenarnya. Ya, kalau kalau membuat teman-teman itu untuk memastikan teman-teman mengerjakan tugas, memastikan teman-teman itu eh, harus mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya kan kelihatan semakin dekat dia akan semakin terlihat jelas. Apalagi kalau udah ngomong ujung-ujungnya hasil ya coach ya. Betul. Ya, kadang saya sebagai si sanguin tuh gini, saya bisa dia tuh kalau ngomong saya, misalnya contoh nih untuk program 90 hari gitu ya, bikinkan pertanyaan ini, bikinkan ini, gitu. Yang mana dulu gitu kan? Karena dia tukang pemerintah dan dia tuh nggak ada perasaan. Pernah satu hari saya curhat sesuatu yang menurut saya penting banget gitu ya. Terus jawabannya apa? Udah tahu kok. Harusnya kamu udah tahu. Nah, buat orang sanguin, ya buat orang kayak saya, ini penderitaan teman-teman. Iya kan? Kenapa? Karena dia tuh gak ada perasaan gitu loh. Ya kan? Pada saat saya merasa harusnya didengarkan, harusnya dia empati gitu ya kan. Malah jawabannya ada, harusnya kamu sudah tahu. Nah, gitu ya contohnya teman-teman ya. Nah, mungkin hari ini kita sampai di sini dulu. Ah. Ya, bukan, maksudnya jangan Dan kabur kabur dulu dulu. materinya. Oh, Karena kita materinya tidak yang bicara. betul, teman-teman. Nah, kita mau hargai banget nih. Kenapa, teman-teman? Karena ini jauh-jauh nih kita pesen nih, ya. Ini paketnya ini delivery. Oh, bukan ya, teman-teman ya. Ini pembicara yang sangat luar biasa banget, ya, teman-teman ya. Oke.